Sekarang kebetulan malam Jumat saya baru nyampe dari Sumedang. Daripada saya bengong gini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan, tapi tolong yang menanyakannya logika gitu ya, masuk akal, jangan berlebihan gitu. Kita sambil menunggu yang masuk, saya akan bercerita sedikit ya. Oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sobat CKJ semua yang kemarin menanyakan kapan live Ki? Ya, mungkin sekarang Ki Alhamdulillah. Jambrong alhamdulillah ada waktunya terkhusus untuk sobat CKJ semua bisalah langsung ditanyakan sekarang dan Ki Jambrong akan langsung menjawabnya. Kita sambil nunggu penonton, Ki Jambrong akan menceritakan apa Ki? Ya, gimana ya? Coba aja tolong kasih judul dulu ya. Kalau yang udah masuk, coba tolong kasih judul. Mungkin dari kalian ada yang mau diceritakan apa gitu, Sisa pengalaman hidupnya, ya. request gitu. Silahkan. Kita tunggu bahan judulnya. Insya Allah saya akan ceritakan semampunya saya. Mudah-mudahan Anda puas apa yang dimaksud ngerti. Kalau seumpamanya tidak sesuai dengan judul, mohon maaf ya. Jadi kita siap menerima apa namanya keluhan-keluhan dari yang membutuhkan gitu. Seperti mau konsultasi sekarang ya silahkan. Mohon dengan hormat, saya tidak menerima pesugihan. Tuh camkan itu, saya nggak nerima pesugihan. Dikarenakan saya dulu pernah salah jalan. Jadi yang udah salah jalan itu saya nggak mau diulangi lagi. Mbak Japar ini. Oh, Halo terus? Mbak Japar. Halo Ki. Judulnya Alam Kedewaan. Alam kedewaan untuk sementara ini kan orang ya, kalau untuk pribadi saya percaya, tapi ini kan terlalu dalam gitu ya, terlalu dalam, terlalu tinggi. Jadi kayaknya masyarakat kurang mengerti masalah kedewaan itu. Gitu aja dulu ya, bukan saya nggak bisa, tapi belum ini. Masyarakat itu kan kebanyakan sekarang yang nonton ini kan anak-anak muda begitu ya. Kalau pantaran-pantaran Anda percaya bisa mengerti ini. Kalau diceritakan itu jadi seperti ya dongeng-dongeng hayalan gitu. Masalahnya tuh ini ceritanya udah ngambil dari pewayangan begitu. Semoga Anda puas Ki. Ini dari Joyo 1927, pengobatan ibu-ibu yang kemarin gimana kelanjutannya Ki? Itu kelanjutannya ibu itu alhamdulillah saya tangani insya Allah sampai 100 hari. Sekarang udah, malah sekarang juga udah beres, udah 100%, malah wajahnya juga udah cantik, wajahnya juga udah bersih total ya alhamdulillah. Tapi saya bertanggung jawab, itu saya tangani sampai 100 hari. Yang kalau pengobatan yang namanya hasil dari santet itu ya waktu itu sembuh, enggak, itu dalam jangka 100 hari itu harus diawasi. Itu kalau paranormalnya tanggung jawab begitu. Anda semoga puas. Terima kasih. Bangsal Potas Sallallahu ala Muhammad, Jakarta Barat hadir bah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Nuhun Kang. Terima kasih Bang, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Kalau udah rumah tangga biar awet jodohnya, gampang usahanya. Amin. Tolong jangan permasalahan rumah tangga sepele menjadi berantakan sampai cerai, tolong ya. Saya tuh kalau bisa gitu jangan sampai berontak gitu ya. Itu resiko rumah tangga ya ada aja gitu. Iya. Apalagi Anda masih muda, saya juga udah tua, tetap aja ada. Jadi kita ini ya, contohnya seperti piring di rak itu ya, di rak, tahu kan di rak. Itu kadang-kadang kan beradu. Ya itu sama juga manusia begitu. Semoga Anda puas. Terima kasih. Kita cerita ya, cerita
kehidupan sehari-hari, kalau kita pengen dihargai orang, kita harus menghargai orang. Jadi kita hidup ini harus seimbang. Kita pengen dihargai, tapi kita sombong nggak bisa. Jadi segala bidang juga tergantung amal perbuatannya kita. Kalau kita orangnya baik, insya Allah balasannya baik. Kalau kitanya jahat, itu yakin bakal dibalasnya dengan kejahatan. Begitu ya. Kalau orang yang seperti pesugihan-pesugihan itu, efeknya tuh berat. Jadi hak sorganya tuh udah dicabut sama Allah. Keturunannya yang orang yang mau memakan hasil pesugihan itu, semuanya hak sorganya ditutup. Makanya orang yang lagi kebingungan, tolong dengan hormat banyaklah istighfar, carilah rezeki-rezeki yang berkah, yang diridhoi Allah. Jangan instan, jangan. Kalau instan emang enak, nerima nggak tahu efeknya tuh jelek, jangan. Gitu ya Ki Japar. Nyengir. Tuh Ki Japar nanyain soal jodohnya tuh Ki. Kalau Pak Japar ya mudah-mudahan insya Allah nggak bakal lama lagi, tapi dengan syarat jangan keluyuran mulu, diem di rumah. Masuk angin. Usia asup angin, asup kayak OBJ aja lah. Itu ya. Jadi kita tuh di segala bidang tuh, kalau kita seumpamanya kita pengen punya ilmu, seumpamanya nggak usah cari guru ke sana ke sini, Banten, ke Garut, ke Cirebon, kemana, nggak usah. Masuk ke kamar, abdas, wirid, zikir, yakin, itu insya Allah bakal ada. Mau pengennya ilmu apa, jadi nggak usah lari-lari ke sana, buang-buang waktu. Apalagi ke gunung lagi. Apalagi ke gunung-gunung, nyembah-nyembah ke siluman-siluman, wala naudzubillah min dzalik. Tapi kebanyakan yang saya lihat, yang saya analisa itu ya, kebanyakan bukannya manusia mengendalikan goib, malah goib yang mengendalikan manusia. Ya seperti, jadi gitu nggak boleh. Kita sebagai manusia, karena udah tahu manusia itu katanya makhluk yang paling sempurna, yang paling mulia. Kenapa kita mau dikendalikan sama yang halus-halus itu? Nggak bisa. Kita kalau bisa mengendalikan yang begitu-begituan, itu mendekati kehidupannya sempurna. Gitu ya, Bah. Itu. Jadi kita jangan terlalu terobsesi. Ini saya punya golok. Saya. Ini penghuninya yang ini. Kita jangan menggantungkan diri, itu nggak boleh, musyrik. Jadi yang kalau pusaka-pusaka itu bukan dipigusti, bukan. Itu dipupusti. Dipupusti itu artinya di sini. Dipupusti itu dipelihara, diurus. Kalau dipigusti, disembah. Ya yang saya minta begini, ya yang saya begini, itu namanya migusti. Itu nggak boleh, hukumnya musyrik. Jadi dipupusti, diurus, dipelihara, dikarenakan orang-orang dulu bikin kayak begituan kan nggak sembarangan. Betul. Iya, jadi ya bikinnya sambil puasa atau sambil wirid segala macam gitu. Jadi kita ya yang punya barang-barang pusaka, dari mulai sekarang tolong caranya berubah. Jangan migusti, lebih baik memusti. Kalau migusti berarti kita tuh percaya sama barang benda itu, nggak boleh musyrik. Kalau memusti berarti diurus, dibagus-bagus, itu nggak masalah. Gitu. Semoga ada puas dalam cerita ini, dongeng ini, Anda bisa mengerti. Ini dari Naila Zakia, selalu senang nonton channel CKJ, dapat banyak manfaat dan pelajaran berharga, dan Aki selalu Alhamdulillah ya, sehat. Terima kasih. Semoga
cita-citanya tercapai gitu ya. Dan Dukung kami terus channel CKJ. jadi kami mendoakan mendoakan kebaikan, biar panjang umurnya, banyak rezekinya, rumah tangganya tentram, ayem gitu ya. Jangan bertengkar mulu ya. Kurang ekonomi sedikit teriak, kurang ekonomi sedikit teriak, janganlah itu lagi diuji sama Allah, diuji kesabarannya, ketabahannya. Kita nggak semata-mata bulan ini, hari ini nggak dikasih rezeki, jangan arah, insya Allah ke depannya bakal ada, insya Allah. Jangan bertengkar karena ekonomi. Bertengkar karena ekonomi berarti itu namanya rumah tangga karena materi, bukan karena ibadah. Kalau rumah tangga niatnya ibadah, ada gak ada, terima dengan senang hati. Alhamdulillah ya Allah, saya hari ini rezekinya segini. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang lagi nggak ada rezeki. Gitu, jadi harus menerima. Gitu ya, Pak Japar, bener nggak? Sip, Pak Japar. Boleh nggak ya, enak kan ya? Terus? Sudah, lanjut aja cerita. Oh, lanjut. Jadi begitu. Jadi kalau orang yang namanya sisa-sisa pesugihan, di situ tuh nantinya tuh, kalau jadi gimana ya, kalau orang sekarang ini pesugihan, itu orang yang tadi diwadalkan itu seumpamanya umurnya sampai 60 tahun itu. Kalau udah umurnya 60 tahun, itu tuh baru diambil sama Allah. Umurnya itu tuh diambil, jadi dilepas. Makanya semakin ke sana, semakin ke sana, semakin ke sana, banyak arwah-arwah gentayangan itu bekas pesugihan. Makanya tolong ya, orang yang pengen minta pesugihan sama saya, tolong batalinnya istighfar ya, tolong. Nggak saya layanin ya, tolong. Insyaf husnul khotimah, saya nggak bakalan ngelayani pesugihan itu ya. Silahkan mau nanya-nanya lagi siapa, silakan. Kalau seumpama saya mampu saya jawab, kalau saya nggak mampu tolong mohon dimaafkan, saya manusia, ilmunya sangat terbatas, yang ilmunya sangat banyak itu hanya Allah kok. Itu ya. Cenah Japar. Kedewaan itu bos, terlalu dalam, terlalu tinggi. Masyarakat jarang yang ngerti masalah ilmu kedewaan, kecuali yang membuka channel CKJ orang yang udah di atas 60 tahun. Saya insya Allah bakal cerita, akan saya buka ilmu kedewaan gitu. Misalnya kan anak-anak muda tuh, wah ini terlalu dalam, jangan ngerti ini, begitu bos ya. Jangan tersinggung. Gitu ya. Yang lain dong. Ya, Rian Ibrahim, lanjut cucu tuan tanah dong. Iya, nanti saya mungkin kedepannya kan, saya sekarang tuh ya jadi bilang lagi fokus dulu ya, cari rezeki. Cari rezeki buat bakal di rumah. Ya mungkin insya Allah besok malam minggu mau syuting lagi, insya Allah. Itu juga kalau ada ini. Ya mungkin saya syuting nanti malam minggu, besok insya Allah syuting, insya Allah. Gitu ya, doain aja ya, biar sayanya sehat, Amin. kuat fisik sama mentalnya. Masalah yang cerita-cerita begitu kan harus fisiknya sama mentalnya harus kuat. Jadi daya pikir kita tuh bisa menceritakan gitu ya. Semoga Anda sukses gitu. Gimana? Naila Jakia, rahasianya apa Ki bisa selalu sehat dan tetap segar bugar kayak Aki usia sekarang berapa Ki? Oh itu ya. Ya kalau usia sih ya udah bau tanah lah kalau usia sih ya. Jadi kita gini, rahasia saya nih ya, bukan rahasia. Kalau habis makan, entah semakan siang, entah makan sore atau makan, pokoknya setiap habis makan itu jangan tidur, jangan. Kita logikanya kalau habis makan kan, kalau tidur kan itu pembakaran, jadi nggak keluar itu. Jadi efeknya tuh ada diabetes, ada kencing manis, kanker segala macam.
seperti rematik, itu akibatnya apa? Kalau habis makan langsung tidur, gitu. Itu jangan. Itu sangat penting nih. Ini sampai inget-inget nih. Kalau pengen sehat, panjang umur, kalau habis makan jangan tidur. Tunggu 2 jam atau 3 jam, minimnya tuh 2 jam. Silahkan tidur baru nggak masalah. Coba gini ya. Kenapa orang kaya penyakitnya berat-berat? Coba. Nasi di tenggorokan udah tidur, nasi di tenggorokan. Nah itu efeknya ya, kanker jantung segala macam. Itu efeknya. Makan, kalau habis makan jangan tidur. Kalau habis makan jalan-jalan, minum dulu 2 gelas atau 3 gelas, baru jalan-jalan. Udah 1 jam 2 jam, silahkan tidur bebas. Insya Allah sehat. Nah, itu rahasia saya. Ya ada lagi tambahannya, harus doyan pucuk-pucukan. Pucuk apa? Pucuk Pucuk, daun. pucuk kangkung, Oh, pucuk salada, pucuk pete, ya gitu, itu lalap-lalaban lah. Insya Allah itu lalap-lalaban. Alhamdulillah gigi saya tuh masih utuh. Alhamdulillah gigi masih utuh. Cuma yang satu yang kalah tuh apa? Cuma rambut aja putih. Kalau yang lainnya alhamdulillah itu sehat. putih udah lama ya Ki. Ya itu kan faktor usia. Katanya sekarang usia berapa Ki? Ya kalau masalah umur sih saya bilang aja udah bau tanah gitu aja kira-kira. Gitu. Pokoknya di atas 70 lah, mendekati gitulah ya. Kalau kita cerita masalah umur, jadi ya bisa dibilang takabur lah. Pokoknya saya jadi dari sekarang tuh udah melebihi umur sunnah, umur rasul. Iya. Udah lebih dari situ aja. Jadi kita masalah umur sih ya itu aja. Cara menjaga umur supaya panjang umur ya begitu. Menjaga kesehatan yang begitu. Terus kalau pengen nggak kena penyakit rematik, pagi-pagi atau udah siang panas, jalan-jalan di aspal atau di coran atau di mana, jangan pakai sendal. Itu insya Allah nggak bakalan kena penyakit. Ya kata siapa, saya sendiri kalau jalan-jalan kemana-mana nggak pernah. Malu dong, nggak pakai Bodo amat, yang penting sehat gitu. Nah, sekarang ini ya istilahnya kita sekarang kan curhat gitu, tukar pendapat, ya masalah. Yang penting satu, jangan politik. Saya nggak mau politik. Kita kehidupan sehari-hari aja, gitu aja. Kalau kita pengen selamat, perbuatan kita harus bener, bener nggak baca par? Bener nggak? tidur baca parnya baru. Oh gitu ya. Jadi kita tuh, jadi kalau seumpama gini ya. Jadi kita digebukin orang, itu jangan menyalahkan orang. Kenapa kok kita digebukin orang? Kok kita diomelin orang? Koreksi diri aja. Yang itu larinya kemana? Ngaji diri, ngaji rasa sama perasaan gitu. Jadi malam Jumat ini saya khusus untuk menjawab. Silakan selagi ada, selagi sempet. Soalnya sewaktu begini tuh kayaknya susah lagi. Susah, sih. iya. Susah. Ini juga saya paksain, saya baru pulang dari Sumedang. Gitu. Lihat ini Anggra ini lanjut cerita cucu tuan tanah Ki. Insya Tadi udah Allah. dijawab. Insya Allah nanti malam minggu saya syuting lagi cucu tuan tanah, insya Allah ya. Mungkin diuploadnya minggu depannya. Ya sekitar sekarang syuting malam minggu sekitar antara Kamis Jumaah gitulah. Itu paling cepat ya, paling lewat minggu lah gitu. Gitu masalahnya di sini tuh di CKJ tuh alat-alatnya sangat sederhana gitu, belum punya alat-alat yang canggih gitu, belum. Secanggih YouTuber lain. Iya, kalau seumpamanya yang ridho, yang ikhlas, kalau mau menyumbang ke CKJ untuk beli alat-alat, insya Allah akan kami terima, akan amanah ini akan saya manfaatin buat beli alat-alat peralatan CKJ gitu. Ngemis ya, iya. Apa? Oh, ngemis ya. Ya itu juga kalau ridho gitu. Kalau nggak masalah silahkan tinggal dengerin aja gitu. Cuma maaf
agak terlambat masalahnya peralatannya ini sangat-sangat sederhana gitu. Jadi belum memenuhi syarat lah gitu. Jadi ini juga maksain gimana caranya. Tapi alhamdulillah ini sekarang bisa tayang gitu ya, mudah-mudahan. Ini nanti sekarang kan malam Jumat nih ya. Saudara-saudari yang dengerin, kita bagi-bagi ini ya tugas. Sekarang kan malam Jumat. Yang udah rumah tangga jalanin dulu sunnah Rasul. Kalau udah kan jalanin sunnah Rasul, ya wirid lah, ya zikir ya, minta sama Allah, minta rezekinya, minta apanya, mintanya terserah, kayak gitu. Jadi malam Jumat kan ini kesempatan yang paling bagus, ibadah sama Allah, sunnah Rasul dulu. Yang udah rumah tangga, yang belum terima nasib, jepitin aja ke pintu. Wah, jangan udah dong. Tuh langsung insya Allah nanti kalau udah beres mandi langsung. Dede Ya Irwan, Allah. Ki, Mm-mm. dari Dede Irwan pengen bisa lihat goib, gimana caranya Ki? Itu kan tadi udah dikasih tahu, udah masuk ke kamar, belajar di situ, belajar. Jadi nggak susah. Mungkin Jadi dia baru masuk Ki. jadi kita masuk, jadi kita ya apa namanya, wudhu dulu, abdas gitu ya, abdas dulu, terus masuk ke kamar, wirid, terus matiin lampunya, gelap-gelapan gitu. Di situ digunain belajar secara apa namanya, secara fisik lah, belajar, mata plototin, tapi sambil wirid. Tapi sebelumnya kita harus ngomong dulu, bisa meminta dulu sama Allah. Ya Allah, saya minta saya supaya bisa ngelihat makhluk gaib ya Allah, dengan kerendahan hati saya, dengan kebodohan saya, dengan kehilapan saya ya Allah. Saya minta bantu supaya saya bisa melihat makhluk gaib ya Allah. Itu caranya. Langsung wirid aja. Insya Allah rajin, tapi nggak sekali. Rajin, lama kelamaan itu bakal terbuka dengan sendiri. Nggak usah cari ilmu segala macam, nggak usah. Sering latihan. Itu secara fisik. Kalau secara batin itu wah beratnya mah. Tapi benar waktu itu juga saya pernah ya gitu ya Ki, sama Aki Iya. bareng pernah ngerasain wirid, lampu dimatiin. Ternyata lihat kan begitu. Jadi Emang kerasa ada hal-hal gaib gitu. coba belajar. Kalau seumpamanya kita pengen ilmu bisa ya ilmu begitu, itu mahal. Sanggup nggak sekitar 39 hari puasa siang malam? Itu belum itu aja. Nanti habis puasa sehari semalam selama 39 hari, udah itu makannya makan putih, nganyep gitu, nganyep. Terus apa namanya, bomborosan seperti pucuk-pucukan, itu banyak persyaratannya tuh ribet. Yang mendingan gitu aja, mas wudhu dulu, sholat sunnah dulu, masuk ke kamar, matiin lampu, plototin mata, cari dengan sendirinya, tapi sambil wirid, insya Allah bakal kelihatan. Itu malah bagus. Tapi kalau udah jadi jangan teriak. Itu susah ditutup. Kalau udah jadi bisa melihat makhluk gaib itu nggak bisa ditutup. Udah nggak siang nggak malam pasti kelihatan terus. Itu secara fisik gitu. Kalau secara batin itu bisa ditutup. Nanti kalau udah bisa nggak bisa ditutup lagi. Enggak. Itu harus siap fisik sama mentalnya. Kalau nggak kuat, Orang bisa ditutup gak? bisa. Kalau secara kitanya puasa ini itu bisa ditutup. Itu dikarenakan ada perjanjian antara makhluk gaib dengan yang belinya, yang puasanya, itu ada perjanjian. Kalau secara alamis itu nggak ada perjanjian, hanya itikad, kemauan yang tinggi. Gampang kok, gak ada yang mustahil. Insya Allah kun payakun. Itu dari Dede Irwan udah kejawab ya. Ini ada lagi Ki, Iya. Naila Jakia. Ki, gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan kesabaran dan bisa jadi kayak Aki, bisa sabar dan menerima kesakitan dari orang dan menyadari hidup kayak Aki? Kalau seperti saya kayaknya nggak mungkin bisa, nggak mungkin, Mungkin ya? nggak mungkin.
Rambut bisa sama hitam, tapi kan nggak mungkin. Jadi kalau ya benda itu begitu, kita harus terima sadarnya begini. Kalau ada orang ngomel-ngomel begini begitu, cocok kuping. Kalau ada orang yang kurang mengenakan di mata, matanya tutup. Itu jadi tutup kuping, tutup mata aja. Jadi acuh lah, bodo amat mau ngomelin, mau enak, mau enggak. Itu aja. Jadi nggak usah didengar, kuncinya itu. Jangan ini orang ini ngomongin kita, kita lagi jalan. Oh ini gini-gini tuh, orang itu begitu-begitu. Udah acuh aja, cuek aja, cuek. Jadi mata, jadi telinga tutup. Terus ada di situ ada yang begini begitu, udah jangan dilihat, cuek aja. Itu jadi nggak usah direspon. Insya Allah bisa, insya Allah. Gitu. Kalau seperti saya nggak bakalan bisa lah. Nah itu ya. Semoga Anda puas. Anda puas gitu. Ada lagi nih Ki dari Bangsal Kuates. Iya. Abah, apa boleh saya bertanya? Insya Allah, insya Allah. Mengapa mata batin saya sulit terbuka? Sudah wirid dan puasa panjang. Mungkin dosa saya terlalu banyak, jadi selalu gagal usaha saya membuka mata batin. Kita jangan melihat antara dosa sucinya, bukan berarti waktu kita menjalankan itu keraguan dalam hati, kebimbangan dalam pikiran, itu pengaruh. Ini saya bisa pengen ngelihat makhluk gaib. Kata hati itu iya enggak, iya, iya. Kata di otak, wah mana mungkin, mana mungkin. Jadi antara pikiran, mulut sama hati itu harus satu. Jadi harus satu. Jadi nah, nanti di situ bisa. Jadi biarpun jadi yang tiga madhab itu harus jadi satu. Di situ bisa terjadi benar-benar nyata. Kalau yang masing-masing sih gitu. Yang otaknya mikirin utang, ininya wirid, yang ini nggak bisa. Jadi harus bersatu. Ya. Satu di situ kumpul nanti terbuka. Jadi hilangkanlah keraguan, kejenuhan. Jadi pikiran harus fokus, tenang, nyaman, damai, tentrem gitu. Tak kasep. Semoga panjang umur, sehat selalu. Jadi kalau kita pengen selamat, bahasa sama yang lebih tua bagaimana, sama yang di bawah kita bagaimana. Jadi seolah-olah kita lah berbuat sopan santun, ramah tamah, jangan takabur. Jangan ada orang lagi duduk kita lewat grodo kayak kucing lewat, pasti orang tuh dasar tuh orang kayak begitu amat tuh. Jadi tergantung kitanya juga, jangan nyalain orang, jangan. Jadi kebaikan itu, keburukan itu bukan dikarenakan orang lain, dikarenakan diri pribadi kita sendiri. Ini kok saya nggak salah, nggak apa kok dipukulin orang, nggak mungkin. Mungkin kitanya nggak sopan atau ngeludah atau apa, walau nggak tahu. Itu bisa jadi. Kadang-kadang kebanyakan ya. Iya. Banyak kalau ada orang lagi ngerumpas kita ngeludah secara tidak sengaja, itu orang yang ngumpul itu kesinggung. Itu di situ, itu kebanyakan gitu. Terus naik motor yang seperti knalpotnya itu dibenci orang, nggak boleh begitu, kita santai aja gitu. Kalau bener kita pengen dihargai orang, kita harus menghargai diri sendiri gitu. Sebelum bisa menghargai diri sendiri, jangan mengharapkan dihargai orang. Kita jangan mengharapkan dikasih orang dikarenakan kita belum ngasih orang, begitu ya kurang lebihnya ya gitu. Mulai ngecebrak. Nggak apa-apa lah. Cebrak gitu. Dari Naila Jakia lagi, Ki mau tanya lagi Ki, boleh. Gimana caranya supaya anak bisa nurut dan bisa mendengarkan dari kata-kata orang tuanya. Terima kasih Ki. Kalau kita pengen dihormati anak itu supaya sayang sama kita harus lebih sayang. Jadi sama anak itu nggak boleh keras, nggak boleh. Jadi cara neng ada sini ya, ini mama mau nyuruh beli pecin, mau nggak? Jadi caranya baik-baik begitu. Jadi sini kamu
nih mama beliin terasi atau apa, itu nggak bisa. Terus anak-anak suruh belajar, itu kasar, itu nggak bisa. Jadi kalau anak sekarang sama anak-anak dulu seperti pantaran saya ini beda. Kalau seperti pantaran saya begini ini ya, sama pelotot orang tua itu takut. Kalau anak-anak sekarang digalakin malah lebih galak. Itu kenapa? Dikarenakan anak-anak sekarang tuh dikasihnya apa? Susu sapi, jadi otaknya otak sapi. Nggak kayak dulu. Kalau dulu dikasihnya ludah, suka dikunyah sama emaknya tuh, dikunyah banyak jigongnya, banyak kulatnya, tuh dimasukin ke mulut anak tuh, disuapin. Jadi benar-benar yang namanya orang tua zaman dulu itu sangat dihormati, sangat berharga. Makanya jangan aneh, anak-anak kalau disuruh tuh digalakin malah lebih galak. Jadi nggak zamannya. Jadi kita harus lebih sopan daripada anak. Tuh, insya Allah coba dari mulai sekarang rubah caranya. Sini deh, ini mama tolong dong beliin terasi atau beli pecin atau gimana aja. Jadi kita harus lebih sopan sama anak, dikarenakan kita pengen dihargai anak, begitu. Nggak bisa kasar, begitu. Jadi anaknya sekarang daya pikirnya beda, daya pikirnya. Digalakin gitu ya. Kalau digalakin lebih galak, gitu. Kadang-kadang biarpun kita baik, sopan juga langsung ngegas ya, ngegas. Itu tergantung kitanya juga. Tapi anak saya sih alhamdulillah nggak ada yang berani ngegas, dikarenakan lebih sopan daripada mereka itu. Begitu. Biarpun kita jangan malu atau gengsi, ini saya sama anak saya harus sopan, jangan punya pikiran begitu. Kalau mau merubah karakter anak, kalau pengen dihargai anak, kalau pengen dihormat sama anak, kita harus harus mengalah demi kebaikan. Jangan gengsi, jangan. Tuh, jadi maknanya orang dulu sama orang sekarang tuh perbedaannya begitu. Kalau dulu dikasih air ludah, kalau sekarang dikasihnya air susu sapi. Makanya otaknya otak sapi, bukannya otak manusia. Terima nasib. Gitu ya. Itu yang yang saya pelajari, diperhatikan. Kalau saya kan sering jalan-jalan kemana. Jadi tahu ada perubahan sehari-hari, saya tahu, alhamdulillah. Tuh begitu. Malah saya pernah ya di daerah kampung tuh. Itu ibu-ibu pagi-pagi itu ya. Anaknya tuh nangis, ibu itu tuh belum mandi. Dia makanin jagung, makanin jagung itu saya perhatiin aja, jagung dikunyah udah kira-kira halus tuh diambil dari mulutnya, dimasukin ke anak, disuapin. Itu pagi-pagi udah bau kadal buntung. Tapi saya perhatiin sekarang itu anaknya bener-bener sangat hormat sama orang tuanya, hormat, malah dia disuruh ngaji mau, disuruh belanja mau, pokoknya manut 100%. Itu dikarenakan apa? Bukan pengaruh ludah nih. Ingat, bukan karena pengaruh ludah, bukan. Itu makanya anak itu nurut sama orang tua, itu pendekatan orang tua sama anak itu sangat dekat. Jadi anak itu seolah-olah diperhatikan, begitu. Jangan aneh, banyak kejadian-kejadian. Kenapa anak dunungan sayangnya sama pembantu, sama baby sister? Itu begitu. Jadi pendekatan sama anak tuh jangan terlalu kasar. Dipegang kepala, nggak boleh ngelunjak tuh, gak sopan. Ada anak meluk, geli, getek segala macam, itu nggak bisa. Sebenarnya sih anak itu tuh cari perhatian. Kalau anak lagi berdiri gitu, lagi ngobrol tuh, lagi ngerupui itu ya, lagi ngobrolin suami itu ya, lagi ngobrolin suami, ngejelek-jelekin suami, kan anak datang minta jajan. Kita biasa aja, kita bangun dulu, bawa ngumpet. Kalau lagi nggak punya ngomong aja, Neng, mamanya nggak punya duit ya, nanti aja kalau papa datang. Jangan teriak, lu jajan mulu. Jangan, itu salah sendiri nantinya, begitu.
sopan aja diajari biar kita mengalah kalau pengen dihargai. Jadi sekarang yang saya lihat tuh kacau. Makanya anak sekarang tuh susah dikarenakan pendekatan orang tuanya dipegang kepalanya nggak sopan, inilah itulah segala macam tuh begitu. Ini pengamatan saya dari dulu sampai sekarang begitu ya. Ada lagi Ci dari Dede Irwan. Abah, gimana cara pengen tahu pendamping kita? Kata orang bisa, lihat saya ada ngikutin terus dari dulu, pengen tahu siapa yang ngikutin saya. Itu semua orang ya, semua yang lahir ke dunia itu pasti ada pendampingnya, ada pendampingnya. Jadi kalau menurut ilmu perelmuan itu namanya tuh apa? Papat kalimat pancar atau papat kalimat tunggal tuh. Kalau zaman sekarang kalau ngaji begituan bukan zamannya, bukan. Mendingan sekarang sih mencari ilmu ke duniawi, duit. Ya dagang lah, usaha apa aja, jangan pesugihan gitu ya. Udah bukan zamannya sekarang ilmu-ilmu kayak begitu. Mendingan kita cari ilmu duniawi aja buat bekal pulang nanti ke akhirat. Itu semoga Anda sukses. Itu. Jadi kita tuh kalau pengen dihargai orang, apalagi sama anak kan banyak di sini juga. Ibunya diomelin sama anaknya, ya bahasanya udah nggak pantas lah. Tapi jangan nyalain anak, dikarenakan orang tua itu sama anaknya kasar. Gitu. Seperti ini dari mana tadi, dari siapa tuh? Dari Dede Irwan. Dari Dede Irwan katanya gimana cara anak mendidik anak. Kita biar lebih baik, lebih sopan, biar kita mengalah untuk kebaikan. Seumpamanya anak memeluk, kita peluk lagi, dede sayang, jimat mama, mutiara mama, begitu dipeluk, dihalus, diambil hati. Kalau salah Begitu, jangan kasar. Ini baru meluk, sih ngapain kan gitu. Jangan. Kalau anak meluk kita peluk lagi, jimat mama, mutiara mama, nyawa mama, belan hati mama, begitu. Insya Allah itu anak bakal berubah. Berarti ini anak kalau begitu kurang kasih sayang, kurang perhatian. Semoga sukses begitu. Gitu tuh kayak Bah Japar lagi ngopi itu, ada mantap. Bah, damang bah. Alhamdulillah gitu. Itu silahkan masuk lagi. Nih ada yang bertanya, Ki, kalau ilmu pelet itu gimana Ki? Kalau ilmu pelet itu ilmu sesat. Apa sesat? Ilmu sesat, jadi termasuknya itu golongannya termasuknya santet. Ya boleh. Itu termasuknya ilmu santet, dikarenakan kenapa kok bisa dibilang termasuknya ilmu santet? Kenapa? Dikarenakan mematikan rasa perasaan yang sejati. Jadi sebenarnya dia senang sama kita itu kan di luar kesadaran. Biarpun nikah juga nggak sah, enggak. Makanya kalau orang kena pelet, entah laki-laki entah perempuan, kalau rumah tangganya pasti cekcok wae, berantem wae, gitu ya. Semoga Anda sukses. Makanya Anda jangan main pelet ya. Yang bagus sih pelet Jepang aja, jangan pelet Indonesia, bahaya. Itu nggak boleh ya, itu termasuk santet, nggak boleh. Ya begitu. Jadi kalau pengen mendidik anak jadi anak soleh, soleha, jadi jangan kasar. Biarin kita ya gitu aja. Lama-lama tuh anak juga baik nantinya. Gitu. Dikarenakan banyak orang tua dibunuh sama anaknya, disiksa sama anaknya, kadang-kadang dilempar ke panti jompo. Itu bukan salah. Anaknya itu dikarenakan pendidikannya dari orang tua tuh, pendekatannya tuh gak ada. Jadi yang sukses itu baby sister.
baby sister. Banyak orang-orang pejabat saya sama pembantu banyak, tapi sama orang tuanya pada dibuangi ke panti jompo. Itu yang dihormat-hormat itu baby sister, itu pejabat-pejabat. Saya tahu sendiri kok, saya punya teman dia pejabat, dia yang dihormat tuh baby sister. Kalau orang tuanya sekarang ada di panti jompo. Semoga Anda jangan tersinggung ya. Terima kasih Sobat CKJ. Kita tutup aja live ini. Mungkin kedepannya bisa rutin gitu ya Ki ya. Iya, insya Allah. Kita usahakan. Mungkin kan sekarang baru mulai pertama tuh, jadi kurang penontonnya, nggak apa-apa lah. Namanya juga baru mulai, baru pertama kali. Ya segitu aja dari saya. Dan dari Aki ada tambahan? Ya gini aja kalau pesan dari saya ya. Ya. Satu, bina rumah tangga. Jangan ngebelain janda, istri kita jadi janda. Jangan membela anak tiri, anak kita ditirikan. Itu aja, itu pesan saya ya. Yang namanya istri, suka dukanya istri ngurus kita itu sangat berat. Jangan ngelihat mengkilap, melentek begitu, jangan. Jadi janganlah istri kita dibuat janda demi janda, jangan ya. Itu bukan, itu pesan dari saya. Jangan istri kita jadi janda karena janda. Jangan ngebelain anak tiri, anak kita ditirikan, jangan ya. Yang tanggung jawab kita nanti kalau udah jompo itu siapa? Bukan orang lain, bukan. Itu anak sendiri. Harus sayang sama keluarga ya, berjuang demi keluarga. Mudah-mudahan jadi ibadah, mudah-mudahan berkah dari Allah. Itu ya Mas Japar. Itu meren. Gitu. Sekian dulu, insya Allah kalau ada waktu, ada sayanya sehat, ridha Allah, izin Allah, akan saya tayang lagi ya insya Allah ya, sekitar insya Allah pertengahan Desember lah, insya Allah pertengahan Desember insya Allah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.